Karena begini, gue merasa kok model-model yang cewek cantik-cantik. Gimana caranya gue bisa deket sama mereka? Gue bukan desainer kan, dan gue bukan orang tajir. Satu-satunya jalan yang bisa deket sama mereka, gue jadi model, jadi bagian mereka. Kalau orang mau jadi model, itu sama Fauzan Ramon. Pergilah ke gedung Kenanga di Senen itu. Tapi gimana caranya supaya nggak bayar? Kalau gue bilang misalnya mau menghabiskan uang untuk belajar begituan, orang tua gue nggak akan kasih. Ngapain spend money untuk belajar yang kayak begitu gitu? Lu mau nyari makan dari seni apa bisa gitu? Iya memang, karena kakak gue semua itu pengusaha semua. Gue satu-satunya anak bungsu yang nggak mau mengikuti mereka gitu. Lu anak nggak berguna nih, nggak bakalan bisa jadi orang nih. Menurut gue gini, sekolah itu bukan harus menjadi pintar. Sekolah itu akan membuka cakrawala berpikir kita. Tapi gue dapat bagaimana cara membuat keputusan, bagaimana cara berpikir, bagaimana membuka wawasan, bagaimana bergaul dengan orang, bagaimana menghadapi masalah. Itu yang kita dapat sebetulnya. Welcome Bro Ferry Salim. Bro Ferry. Thank you so much. Thank you bro. Iya, Thank you. Koko Rofi. Giliran Ferry Salim bro, kalau gua Koko. Gitu. Iya. Bagus kan? Bagus. Kan tadi persetujuannya begitu kan? Tapi Koko tuh bikin lebih awet muda kelihatannya kan. Terlihat terdengar lebih kaya sih. Koko itu Oh iya, lebih kaya ya. Iya kan? always Iya Kan happy. bosnya siapa? Luar biasa nih Bro Yes. Ferry Salim. Artis idola semua kalangan. Segala umur, segala gender, Dan semua. laku terus tuh ya, job Masa sih terus-terusan. enggak juga. Aku lihat Wikipedianya sampai capek nge-scroll down-nya. Terus-terusan. Salah baca kali bukan terus. punya gue. Itu wajahnya konsisten soalnya. Ya. Kayaknya wajah-wajah ini disukain para wanita dari segala usia. Timeless lah. Terus kayak jam ya, kayak jam. Dan itu ya, apa aku lihat berhasil maintain terus image yang Ferry Salim ini dari zaman ke zaman. Ya, betul. Dari tahun 90-an kalau nggak salah mulai karirnya. Mulai karir 90 setelah merit ya, itu 96. Tapi sebenarnya kalau karir itu awalnya udah dari mulai lulus SMA udah karir jadi model gitu. Tapi kalau terjun ke sinetron film itu 96. 96 ya. 90. Dan Wow. gimana sih tuh? Beda nggak sih? Kan pasti beda dong, tiap zaman ada perbedaan-perbedaannya. Contohnya di tahun 90-an waktu itu kan sosial media belum ada ya. Iya. Paling majalah ya, tabloid, majalah. Majalah ya, betul. Zaman dulu tuh ya, zaman 96 itu apa namanya ya? Menurut gue itu susah sekali untuk orang untuk maju untuk menjadi terkenal. Butuh perjuangan khusus gitu, perjuangan yang betul-betul kerja keras. Karena apa? Sosial media nggak ada. Iya. Kemudian TV pun cuman berapa gitu kan. Terus jadi lo untuk bisa eksis tuh bagaimana caranya? Satu-satunya jalan harus bisa masuk majalah kan. Iya, jadi cover boy ya. Cuman majalah gitu. Nah kebetulan gue udah jadi model itu dari tahun 90. Oke. Jadi model. Jadi kemudian tahun 90 gue ke Amerika. Jadi tahun 89 lah jadi model. Tahun 90 ke Amerika. Tahun 95 balik jadi model lagi. Emang dari awal cita-cita pengen jadi model? Atau karena cewek banyak yang naksir kayaknya jadi model lucu nih gitu? Kayaknya Atau begini, gimana? karena begini, gue merasa kok model-model yang cewek cantik-cantik gitu. Iya. Alasan masuk akal. Gimana caranya gue bisa deket sama mereka? Oke. Gue bukan desainer kan, dan gue bukan orang tajir. Satu-satunya jalan yang bisa deket sama mereka, gue jadi model, jadi bagian mereka gitu. Boleh juga trik makanya jadi model. Terus gimana kalau tahun 90-an mau jadi model tuh mesti gimana? Casting, terus Jadi gue banyak agency. ikutan lomba. Dulu ada namanya lomba Rahadian Yamin. Oke. Piala Rahadian Yamin. Itu ikutan lomba itu sampai lomba Eni Sukamto. Wow. Sampai lomba kayak apa ya, model apa gitu. Tapi akhirnya ikut lomba nggak menang, ikut lomba nggak menang. Akhirnya terakhir dapat sebagai model terfavorit gitu. Nah dari situlah udah menang, terus ada pemotretan majalah gitu. Nah, masuk baru merambah ke majalah. Ada yang ngajarin nggak sih tuh? Hah? Ada yang ngajarin nggak? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Dulu mau belajar sendiri juga susah kan? Nggak ada Iya, guidance, nggak ada. nggak ada kayak YouTube, nggak ada apa kan? Dulu ada Google kan? Kalau sekarang ada Google. Iya,
ketik gimana caranya jadi model, mungkin Nggak keluar. ada, keluar semua. Dulu nggak ada, jadi kita harus nyamperin tuh. Gue masih inget tuh, gue ke daerah Senen, ada namanya Gedung Kenanga. Di situ namanya Fauzan Ramon. Nah, jadi kalau orang mau jadi model itu sama Fauzan Ramon. Aduh, gue harus belajar sama dia nih, gimana caranya. Pergilah ke Gedung Kenanga di Senen itu. Belajar gitu, tapi gimana caranya supaya nggak bayar? Deketin. Kalau itu setiap segala zaman ya. Karena begini, kalau gue bilang misalnya mau menghabiskan uang untuk belajar begituan, orang tua gue nggak akan kasih, karena kan, karena orang tua dulu itu ngapain spend money untuk belajar yang kayak begitu gitu. Misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan seni bagi dia, lu mau nyari makan dari seni apa bisa gitu. Dulu punya pikiran begitu semuanya kan. Akhirnya nggak mungkin, jadi apapun cari yang gratis, nabung atau apa, pokoknya untuk beli baju, untuk apa gitu, untuk Tapi itu dulu self-driven dari dalam sendiri atau ada yang nge-push, yang entah mengajak-ngajak ke situ? Pertama ada temen-temen yang suka, ih badan lu kayak tinggi nih, lu cocok jadi model gitu, yang kayak gitu. Satu ngomong, ya bodo amat, gue pikir cuek aja. Terus yang satu lagi bilang, ih jalannya kayak model gitu. Kok nggak pernah ada yang ngomongin saya kayak gitu ya? Ada yang ngomong tapi nggak kedengeran. Nah iya. Kalau nggak sama nih kita jadi model ya. Nah, kalau nggak salah ya zaman dulu nih, Mas Ferry, Bro Ferry, sorry. Itu zaman dulu kalau jadi model harus bisa jago catwalk ya? Harus catwalk. Harus catwalk. Jadi harus gitu bisa catwalk. Kalau model itu harus catwalk pinter juga. catwalk gitu. Iya. Jadi dulu itu disiplin banget gitu catwalknya. Catwalk harus pinter. sama Terus nge-post di depan harus muter U-turn-nya kayak gimana gitu. Harus ada U-turn-nya gitu. Mas, siapa waktu itu Ramon? Dulu belajar banyak banget dari Fauzan Ramon, Ajinoto Negoro. Sampai gue gabung sama Ajinoto Negoro, dulu dia punya Kerry Models. Pertama kali tahun 90 modeling yang ada agensinya itu cuman Kerry. Kerry itu dia ambil franchise dari Singapura. Jadi gue masuk Kerry Model. Ajinoto Negoro tuh yang punya. Waktu itu di masyarakat keturunan Tionghoa gitu kan, itu kan mungkin bukan hal yang kita kan lebih identik dengan pengusaha dagang gitu-gitu. Nah itu gimana tuh? Iya memang, karena kakak gue semua itu pengusaha semua, bisnis semuanya. Nah gue satu-satunya anak bungsu yang nggak mau mengikuti mereka gitu. Dan jadi semua orang tuh lu anak nggak berguna nih, nggak bakalan bisa jadi orang nih kayak gitu. Lu nggak ada duitnya lu ntar lu gitu. ternyata paling terkenal lagi. Soalnya gini, kalau zaman dulu kalau nggak salah Bro Ferry kan dulu, kalau sekarang kan mesti wajah cakep aja udah cukup ya. Kalau dulu badan mesti tinggi. Dulu harus tinggi, terus harus pede, terus kemudian harus latihan terus ya. Harus sering latihan gitu. Kalau sekarang kan nggak latihan lebih gitu. sedikit, persaingan lebih Persaingannya lumayan ketat. Acara TV lebih sedikit, contohnya acara. Justru karena lebih sedikit, jadi ketika ada acara dia selektif banget kan. Harus yang ini, yang bagus-bagus jadinya. Kalau banyak sekarang begitu dia mau pakai yang bagus, oh nggak bisa nih lagi kerja ini. Yaudah yang ini aja deh, jadi banyak alternatif. Kalau dulu nggak ada pilihan gitu, jadi udah ini pokoknya apa-apa lu harus bagus gitu. Jadi gini, dulu tuh gue lulus fakultas ekonomi, gini-gini sarjana ekonomi. Tapi kan gini-gini sarjana ekonomi, terus kemudian lulus. Terus dari semester terakhir sih gue udah mulai kerja di bank gitu. Tapi setelah kerja di bank, waktu itu pegang corporate banking. Jadi kalau orang mau minta kredit gitu ya, kita yang analisa tuh keuangannya dia. Terus ini boleh nggak nih dikasih nih kreditnya nih, ini boleh atau enggak. Nah itu kita yang bikin tuh laporan keuangan segala macam. Akhirnya setelah kerja 1 tahun gue merasa, gila ya ini bukan gue banget. Pusing banget, stres gitu, bukan gue banget gitu. Yang sambil kerja itu bahkan sering bolos gitu. Kebetulan terus terang aja dulu saya kerja di salah satu bank di Gedung Permata Plaza di depannya Grand Hyatt. Sebelahnya Presiden Hotel. Di situ kan ada kolam renang. Jadi kalau gue ada stres, gue bilang sama temen gue, bro, gue mau berenang, gue nggak bisa, lu diem aja, lu cover gue. Berenang saya, orang-orang lagi kerja saya berenang. Jadi sebenarnya entertainment tuh udah jiwa ya Mas? Iya, jadi pokoknya senangnya kayaknya sesuatu yang fun gitu ya. Jadi nggak bisa diatur juga kayaknya. Iya, Panggilan. Kayaknya nggak bisa gitu kalau
8 to 5 tuh yang benar-benar harus di ruangannya nggak bisa. Jadi gue bisa curi waktu untuk berenang, untuk ngapain gitu. Ya udah akhirnya kemudian merasa nggak betah setelah 1 tahun, gue bilang sama orang tua, gue bilang saya kayaknya harus ambil MBA nih, kan udah dapet sarjana ekonomi bisa ambil MBA di Amerika kan. Nah, ya udah benar mau ambil MBA, iya dibiayain. Akhirnya pilihlah Seattle karena kota yang cukup sejuk gitu kan, nggak gembar-gembor gitu kan, nggak kayak LA atau Boston. Ya udah pilih di sana. Tapi sebetulnya tujuan dari awal gue nggak akan ambil MBA karena apa? Gue ketika kerja aja di bank aja udah nggak suka, gimana gue ambil MBA lagi gitu. Emang mau ngambil sekolah art gitu. Tapi kalau gue bilang ambil sekolah art nggak akan dikasih kan. Ya udah ambil MBA bilangnya. Nah sampai di Seattle, gue nggak pernah ikut tes masuk sekolah MBA, tapi yang gue cari sekolah art. Kemudian kirimlah laporan ke orang tua bahwa udah tes kemana-mana nggak ada keterima. Yang masih buka nih sekolah art yang ini. Ketahuan ini ya. Tapi nggak boleh ditiru, nggak boleh ditiru. Kids don't do this at home. Semua baik-baik semua ya. Tapi diputar di YouTube loh ini nanti. Jangan ditiru ya anak-anak ya. Nah, jadi akhirnya gue bilang sama orang tua kayaknya nggak keterima nih di MBA. Jadi daripada pulang lagi, mendingan saya sekolah dulu deh di Art Institute of Seattle, gue bilang gitu. Ya udah ambil di situ. Di art itu jurusannya lebih ke tadinya saya ngambil fashion design. Tapi terlalu banyak PR gitu. Akhirnya setelah 1 quarter gue drop. Aduh, ambil apa ya? Fashion marketing deh. Pindah lah ke fashion marketing. Gitu. Pokoknya dari dulu hidupnya pengennya fun aja gitu, santai gitu. Tapi sukanya tuh kerjaan yang nggak bikin stres gitu. Sukanya kerjaan yang kayaknya kita bisa explore. Kerjaan yang kita bisa ya bebas gitu, yang sukanya kayak gitu kan. Kalau misalnya fashion marketing lulus kita jadi buyer kan gitu. Nah cita-citanya dulu pengen jadi buyer di New York gitu, supaya bisa pakai duit bos kita pergi belanja tuh ke Eropa kemana terserah gue mau belanja apa kan gitu. Nah itu kebawa nggak di dalam karir modeling tuh, maksudnya dari jurusan art? Saya ngerti lah, saya ngelihat memang tipe seniman ya, tipe arts gitu. Nah itu kebawa nggak apa yang didapat dari ilmu dari kuliah di Amerika ke dalam karir modelingnya, karir ininya? Menurut gue gini, sekolah itu bukan harus menjadi pintar, tapi sekolah itu akan membuka cakrawala berpikir kita gitu. Nomor 1 itu menurut saya. Kalau misalnya saya ditanya ketika kuliah misalnya, ini kelas ini spesifik apa sih pelajarannya? Mungkin gue nggak bisa uraian lagi gitu. Tapi gue dapat bagaimana cara membuat keputusan, bagaimana cara berpikir, bagaimana membuka wawasan, bagaimana bergaul dengan orang, bagaimana menghadapi masalah. Itu yang kita dapat sebetulnya menurut saya sekolah dimanapun gitu. Nah itu kan memang kecuali dokter ya. Itu harus benar-benar tuh apa yang lu pelajarin lu jangan salah lo gitu. Kalau salah nyawanya hilang gitu. Terus kan mulai zaman internet ya. Tahun 2000-an itu udah mulai istilahnya internet mulai tumbuh dan mulai mateng, artinya mulai ada Friendster zaman dulu, terus tiba-tiba ada Facebook. Mulailah istilah viral. Viral artinya heboh di sosial media. TV bukan lagi satu-satunya platform untuk menjadi terkenal. Mungkin sosial media mulai masuk. Nah ini transisinya gimana tuh? Iya, jadi menurut saya perkembangan teknologi itu membawa dampak yang cukup bagus sekali. Nggak cuma buat seniman kayak gue gitu sebagai artis atau apapun gitu, tapi juga buat banyak pengusaha dan lain-lain. Itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tapi tinggal gimana lu bisa menggunakan teknologi itu atau enggak gitu kan. Iya. Jadi kemudian kan tahun 96 itu sinetron pertama gue syuting tuh judulnya Kembang Setaman, yang syutingnya mainnya sama Ida Iyasa tuh ya. Iya. Itulah jalan pembuka gue masuk ke dunia acting. Hits ya soalnya Itu gara-garanya begini, syuting tahun 96. Tapi karena ada masalah itu baru ditayang tahun 98. Ketika 98 itu Mei itu terjadi kerusuhan etnik gitu kan. Nah, sinetron gue Kembang Setaman itu adalah kisah antara perkawinan
antar Tionghoa dengan orang Indonesia. Gitu. Oke. Wah, pas Padahal itu banget. lagi isu yang sensitif. Isu ya? yang sangat sensitif. Jadi Oke. ketika itu terjadi Mei, itu ditayangnya bulan September. Oke. Jadi ketika mau tayang itu gue takut juga gitu. Aduh gila ini ceritanya mengenai beginian lagi. Mau ditayang lagi, gue sampai make sure lagi. Produsernya Marissa Haque waktu itu. Sutradaranya Edison Sinaro. Ini yakin mau ditayang? Gue takut kan pura-pura nanya aja. Ya nggak apa-apa mas, justru kita harus tayang nih. Wah ya udah deh berdoa aja nih. Nggak taunya meledak karena itu Viral lagi malah. sensitif, lagi Iya. hot Orang issue bilang, gitu. iya. Tiba-tiba ada sinetron seperti itu. Justru membuat apa bukannya membuat sesuatu yang mengerikan, tapi justru itu menyatukan kita. Iya. Gitu. Itu meledak. Jadi dari situlah sinetron itu kemudian dapat banyak tawaran tuh, banyak tawaran. Akhirnya sampailah main sinetron. Kemudian tahun 2002 masuk lagi film. Itu film yang meledak banget juga, yang judulnya Cabaukan. Iya. Gitu. Kan yang lucu kan itu apa? Kalau dulu majalah nggak bisa komen di bawahnya. Kalau sekarang sosial media itu kan ada komen. Jadi dan komennya kadang-kadang pedes ya. Kadang-kadang suka gergetan gitu. Orang kita kasih gambar apa, dia komennya kok begini-begini. Aduh, lu kan nggak tahu gitu, kayaknya gatel gitu kan. Iya. Tapi gue orang yang bisa menahan gitu. Ah udahlah, blok aja. Kalau Selesai. saya lihat itu industri di tahun 2000-an itu diciri-cirikan dengan industri film bangkit. Ya. Iya, Yang 2000 kedua ya. sosial media mulai nongol. Nah itu gimana tuh? Apa ada mulai ada struggle, mulai ada tantangan, mulai ada opportunity juga yang dilihat? Iya, jadi sebenarnya begini, ketika teknologi itu mulai berkembang, berarti kita akan harus siap untuk mempunyai kompetitor. Oke. Karena teknologi memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk membrand image membangun brand image mereka gitu. Iya. Iya, personal branding. Nah, personal branding. Iya, Nah, personal berarti kita yang sudah ada di situ, kita juga harus siap. Jadi Iya. pasti ada orang lain yang akan masuk nih, banyak nih. Oke. Nah, kita siapkan diri kita siapkan pelurunya sebelum kita perang gitu. Pelurunya harus ada. Oke. Kita latihan apa nih supaya gue setiap tahun punya sesuatu yang baru. Oke. Setiap tahun ngeluarin yang baru. Nah, gue paling Inovasi terus gitu. Iya, gue paling seneng begini. Kalau gue ada syuting film misalnya tahun 2019, kemudian nggak jadi ditayang 2019. Kalau kita tanya sama produser, nanti mas tayangnya 2020. Gue udah tenang. 2020 berarti gue ada simpenan peluru nih. Oke. Kalau sampai gue Januari, Februari, Maret gue nggak ada apa-apa, ini udah ada peluru. Iya. Kan gitu. Jadi Supaya eksisnya ada ya. iya. Nah, secara real inovasi-inovasi yang dilakukan berbeda terus itu contohnya apa, bro? Contohnya begini, mungkin Tahun 90-an seperti ini, begitu tahun 2000-an awal seperti ini, mungkin inovasi-inovasi yang beda. Inovasi sebetulnya apa ya? Inovasi mungkin lebih kepada ya kayak sekarang kan ada perubahan, misalnya dulu kita cuma punya Facebook, kemudian setelah itu kita punya Instagram. Oke. Itu kan perubahan dari Facebook ke Instagram. Kemudian Instagram ini kita harus bikin apa gitu kan? Dulu misalnya Instagram saya datar aja biasa gitu. Biasa aja gitu, gue pakai baju bagus di foto, kemudian di lokasi yang bagus, gue tuh cari kata-kata yang bagus gitu kan. Kemudian lokasi gue tulis misalnya di Menara Eiffel, gue tulis Menara Eiffel supaya bangga nih ada di Menara Eiffel. Tapi lama-kelamaan gue melihat ini semua sama semua. Iya. Orang lain juga melakukan itu, ngapain kayak gitu. Akhirnya gue berpikir begini, oh ya gue akan bikin baju bagus, lokasi bagus Menara Eiffel gitu misalnya. Tapi gue akan tulis kata-kata yang konyol. Iya, lucu-lucu Ya. sih selalu. Kemudian ini kan Menara Eiffel, semua orang juga tahu, nenek-nenek juga tahu. Ngapain gue tulis lagi? Gue carilah, gue tulis Menara Sutet gitu. Lokasinya kan gitu. Iya. Iya Lokasinya selalu Tegangan lucu-lucu tinggi kan? Itu kan yang berbahaya. Jadi orang akan, aduh ini lucu banget nih gitu. Nah akhirnya kemudian ada yang viralin di Twitter gitu. Nah kemudian jadi viral, terus followernya jadi bertambah gitu. Makanya saya kan PR dari Pak Produser kita, saya disuruh pelajari mengenai Bro Ferry Salim, dan tapi memang kita kebetulan teman udah lama, jadi saya udah sering follow Instagramnya, udah ngerti. Terus setelah makin saya dalamin memang punya ciri khas, berani personal branding, berani punya sesuatu yang beda dari yang lain. Dan ini yang saya lihat yang orang kadang-kadang suka ngikut-ngikut. Nah saya lihat
captionnya lucu-lucu banget. Terus tema family. Ya. Kalau aku kenal aku ngefans sama Bro Ferry Salim nih. Tahu kalau dari perempuan, saya sampai inget pernah di TV apa gitu ya, bilang kalau potong rambut yang motongin istri. Iya. Selalu. Iya. Potong rambut nggak pernah di salon, yang motongin istri. Jadi perempuan-perempuan ibu-ibu malah lebih ngefans gitu loh Mas. Jadi banyak bawa nama istri, banyak bawa nama anak-anak. Jadi family man-nya juga. Jadi makanya saya inget terus tuh sampai sekarang. Iya, jadi boleh dikatakan fans gue itu kebanyakan ibu-ibu sebetulnya. Kebanyakan ibu-ibu. Jadi kalau ke daerah-daerah tuh ibu-ibu semua gitu. Yang lagi hamil lah, ibu-ibu muda. Bayangin jadi istrinya ibu-ibu Bro Ferry gitu. Salim. Kenapa? Mereka merasa, gue pengen suami gue kayak Ferry Salim, setia gitu, terus baik gitu. Oke, dan itu cukup sukses ya personal brandingnya, saya lihat emang berasa. Bumbu yang mau ditawarkan ke fansnya segala macam, saya lihat konsisten. Iya betul. Iya, jadi gue mencoba ketika gue tahu fans gue ibu-ibu. Jadi begitu kalau ada produk ini ditawarin ke gue kayak untuk family gitu, gue lebih merasa gue bisa banget nih kayak gue merasa ini bidang gue nih gitu. Nah, jadi banyak produk-produk yang buat rumah tangga tuh dikasih ke gue, atau kadang-kadang gue bilang ketemu temen gitu, dia bikin produk rumah tangga, gue tawarin, nah biasanya masuk gitu. Nah, kemudian senengnya lagi kalau penggemarnya ibu-ibu, mereka tuh baik-baik gitu. Selama lu jangan nyeleweng. Lebih ngeri ya. Mati langsung. Mama itu galak banget ya. Iya. Tapi kalau kita baik banget sama istri kita, mereka, aduh mas, saya doain ya gitu. Saya aja kenal. Rambutnya dikirimin makanan. Iya. Gue punya fans yang di daerah-daerah ya, kalau misalnya dia tahu gue mau ke Semarang atau mau kemana gitu, ke Makassar. Mas, mau ke Semarang ya? Saya kirimin makanan ini ya, atau mau syuting di mana, Mas? Ini aku penggemar, nanti syutingnya di mana? Kirimin makanan gitu, jadi teman-teman syuting juga dapat. Gitu. Masih untung nggak gemuk ya? Saya ini sedikit. Waktu tahun 90-an digembleng ya, artinya kan waktu itu zamannya lebih tough, artinya platformnya belum banyak, persaingan juga makin ketat karena sedikit platform untuk di TV atau segala macam. Jadi digembleng lah itu dengan di training sama Aji, di training sama siapa? Fauzan Ramon dan kebetulan Mas Ferry, Bro Ferry juga punya self-driven guy yang pengen sukses di bidang ini, jadi belajar terus, ikut terus, tapi juga adaptif. Begitu tahun 2000-an, industri film naik, sosial media mulai naik, berani merubah diri, berevolusi lah gitu. Bukan kaku, pokoknya cuma ahlinya ini doang, ini. Dan mulai saya lihat juga ini pasar tahu audiensnya. Iya betul. Jadi begini, gue tuh orang yang nggak takut, nggak terlalu jaim gitu. Kan kalau misalnya gue diundang ke acara-acara talk show yang lucu-lucu gitu, kan sekarang banyak banget di TV. Kalau memang memang acara lu lucu, kalau gue ambil, berarti gue juga harus berani malu gitu. Lu suruh gue ngapain, gitu. Nah kalau misalnya kan ada orang yang aku nggak mau, walaupun udah hadir gue kayaknya ya nggak terlalu mau deh gitu. Kalau gue cuek gitu. Nah jadi akhirnya beberapa produser acara talk show itu sering juga gitu, kalau misalnya bintang tamu, gue lagi gitu. Kenapa sih? Gue kan bikin garing, gue bilang, enggak mas, lucu. Dan itu jawabannya kenapa Bro Ferry Salim itu dari segala umur suka ya. Soalnya iya, jadi adaptif benar, gitu, adaptif. Dan mau saya mau kerjasama lah. Iya betul. Nggak kaku-kaku banget, disuruh ngelawak mau, disuruh ini. Karena enjoy tadi dari kadang-kadang ada yang emang disuruh kayaknya senang. nggak mau, gue nggak bisa nih gitu kan. Nah ini ada tantangan yang sekarang nih, tahun 90-an, tahun 2000, nah sekarang 2020 ke atas nih. Saya lihat ini juga ada revolusi yang besar nih. Artinya TV mulai kehilangan gigitnya, stream naik, artinya live stream, content creation itu menjadi dominasi. Artinya orang yang punya konten, yang kreatif akan mulai mendominasi pasar. Nah, saya lihat anaknya nih Brandon Salim itu content creator yang top juga nih. Lumayan. Siapa dulu dong manajernya dong? Ini ada feeling nih. Manajernya siapa nih? Bapaknya yang udah digembleng dari
berbagai macam zaman nih, mungkin ada input-input Brandon atau gimana tuh? Sebetulnya Brandon termasuk orang yang kalau boleh dikatakan kalau untuk sosial media dia masih ditahan-tahan gitu orang. Kalau bukan gue yang kadang-kadang ngedorong gitu ya. Karena menurut gue anak muda seperti Brandon itu, buat semua lah anak muda yang nonton ini udah saatnya untuk memanfaatkan teknologi. Ya. Tapi jangan membuat sesuatu yang orang lain udah bikin. Lu harus tampil beda ya? Iya, lu harus out of the box gitu. Lu harus bikin sesuatu yang berbeda gitu. Kalau perlu orang misalnya lagi berpikir ABC, lu udah berpikirnya ke LMK gitu kan. Nah jadi gue selalu bilang sama Brandon, lu harus siapin diri lu karena suatu saat nanti itu persaingan akan makin ketat. Nah jadi sekarang dia lagi mau kuliah lagi, kemudian film tetap jalan gitu ya, sosial media tetap jalan, tapi dia mau membekali dirinya dengan kuliah gitu. Kan dia udah vakum 3 tahun nih. Dan gue tetap, anak-anak gue itu gue pengennya mereka selalu punya pegangan ilmu pengetahuan. Menurut gue sekolah itu adalah investasi yang cukup baik karena kan sebagai seorang entertainer belum tentu bisa terus bertahan. Karena kita nggak pernah tahu nih ke depannya seperti apa nih gitu. Coba kalau misalnya ketemu pandemik gini, ternyata pandemiknya berapa lama gitu kan, itu kan nggak bisa syuting sama sekali gitu. Ya paling bikin konten kreasi gitu kan. Tapi konten kreasi pun kalau misalnya cuma lewat Zoom segala macam, lama-lama orang bosan gitu. Ya kan bisa aja terjadi, we never know gitu. Pandemi ini nggak ada satu orang pun yang pernah imagine akan terjadi kayak gini. Karena pandemik tiba-tiba kita harus langsung ke sini gitu. Dipercepat gitu. Akhirnya kita semua nggak siap gitu. Tapi siap atau nggak siap, semua orang harus memanfaatkan teknologi, termasuk sekarang penggemar gue, ibu-ibu, jadi terpaksa harus pakai teknologi gitu, karena dia mau belanja, mau apa gitu, mati loh. Sekali lagi adaptif ya. Adaptif. Begitu melihat pandemi ini, memang problem, tapi juga ada opportunity. Perubahan kebiasaan juga terjadi kan, ibu-ibu yang tadinya nggak mau megang handphone, sekarang pencet-pencet terus dia. Mama saya nelpon saya nih, mencetnya gimana nih? Lama-lama bisa juga, karena kan dipaksa keadaan. Sekarang banyak juga ibu jago belanja, jadi mereka nggak ke pasar kok. Belanjanya cuma lewat aplikasi, lewat Instagram. Bener. Karena dipaksa gitu, harus bisa. Kalau nggak, siapa yang nolongin nih? Orang itu kalau sudah dipepet seperti itu akan keluar ilmu-ilmu lainnya. Karena memang tantangan yang saya bilang tadi itu memang kita sekarang direvolusi semua nih. Dari yang budaya nonton TV, ada sinetron bagus jam 7 malam, satu keluarga nonton semua tuh, gerubuk gitu kan nonton, sampai sekarang semua punya preferensi masing-masing. Si anak nggak mau nonton sinetron itu, dia nonton yang lain. Dia choice ada di tangan audience, bukan di tangan stasiun TV. Audience yang pilih mau nontonnya apa. Nah ini saya lihat, makanya saya ngeliat di Brandon Salim gitu, saya lihat mungkin ada influence bapaknya nih, kelihatannya nih. Yang memberi input-input yang tadi saya bilang untuk lebih berani tampil, lebih berani sosial medianya digarap lebih maksimal ya Mas ya. Ini mau ngomong ini sih, ngomong-ngomong adaptif nih ya, kalau Bro Felix Salim ini adaptif banget. Ini gimana ceritain restoran dong, gimana sih Bro kemarin punya Shabu Slim? Iya, waktu itu memang gue pengen banget punya, gue memang suka bisnis gitu ya. Akhirnya gue bikin restoran namanya Shabu Slim, restoran shabu-shabu yang saya buka, pertama buka di Central Park, kemudian di Mall Kelapa Gading, lalu di Kota Casablanca. Berjalan 5 tahun sih, bagus banget sih berjalan 5 tahun, tapi karena gue hands on semua gitu, akhirnya gue merasa aduh gila ya, waktunya nggak ada, kemudian karena nggak bisa mengatur antara syuting dan bisnis gitu ya, ternyata nggak bisa gitu. Dan kalau kita melepaskan bisnis kita untuk orang lain cari duit buat kita, ternyata nggak bisa juga gitu, karena kan
Koko Rofi kan bisnismen juga nih. Bisa nggak Koko Rofi kalau duduk aja misalnya di Switzerland minum hot coklat terus biar usaha gue orang lain yang running deh, pokoknya lu kirimin gue duit. Tetap harus kontrol. Ternyata nggak bisa ya. Berapa tahun Setelah misalnya kecuali go public ya. Iya. Nah, tapi kalau belum kan nggak bisa gitu. Kita harus hands on semua. Iya, terus Dan soulnya tuh, Iya, nah itu yang terjadi sama gue. Betul, soalnya nggak dapet. Kita mau nyari kayak managing director yang kayak gimana jagonya gitu. Tapi kayaknya pemikirannya kok kayaknya beda sama kita gitu. Makanya mungkin artis mesti hati-hati juga ya di bisnis ya. Kadang-kadang oportunis memanfaatkan kesempatan, tapi mesti orang mesti tahu juga bahwa dalam satu bisnis itu ada soul. Iya betul. Soul ini orang berasa tuh. Soulnya betul. Iya. Itu yang bilang koki masak gitu, begitu orang lain masak dengan bumbu yang sama mungkin nggak dapet atau apa. The way we do marketing juga kalau bukan ownernya yang melakukan marketing yang menjiwai produknya kan juga mungkin nggak. Benar. Itu dulu tuh ya. Saya melakukan promosinya sendiri, marketingnya sendiri, terus manajemennya sendiri, semuanya gitu. Nah itu bahaya kalau nanti yang soulnya itu menghilang, nggak fokus langsung goyang. Iya betul. Memang harus dicari orang yang sistem ya sistem. Harus by system. Tapi biasanya juga bukan hanya sistem bro, itu harus ada apa ya? Bro harus pinter menempatkan orang, mencari orang yang melengkapi kekurangannya bro tadi. Bro kan tahu caranya, bro punya nama bagus, jadi tinggal masukin aja orang yang bisa mewakili di sana. Memang agak susah, tapi harusnya ada kalau mau dicari. Harus cari ya betul. Harusnya ada ada. The right man on the right place. Gitu Yes. Yes. Itu yang mungkin kemarin nggak ketemu kalau saya bilang. Kemarin nggak ketemu, betul. Harusnya dicari.